Kupikir setiap pernikahan akan selalu bahagia jika si wanita memperoleh 2 garis di alat tes kehamilan. Momen seperti yang sebenarnya sudah kutunggu. Sejak kami menikah, aku dan Glenn tidak pernah membicarakan kapan atau berapa anak yang kami inginkan. Atau lebih tepatnya, dia tidak mau membahas hal itu denganku. Hari itu, ketika melihat dia, garis pertamaku, aku tak lagi bisa membendung tangisku. Aku ingin segera memberitahu Glenn, tapi sayangnya saat itu dia sedang ada rapat penting di kantor. Jadi kuputuskan untuk memberinya kejutan kecil. Setelah ia pulang, aku sembunyikan alat tes itu di dalam kotak dan kuletakkan di atas kasur. Setelah Glenn kembali, ia hanya melihat kotak kecil itu dengan tatapan bingung. Sedangkan aku berpura-pura tak peduli dengan jantung yang hampir keluar dari tubuhku. Semakin langkah Glenn mendekat, semakin bercucuran keringat dingin di dahiku. Ia mengambil kotak itu dan membukanya dengan sangat hati-hati. Mungkin ia pikir aku akan memasukkan sesuatu yang ia benci di dalam sana, pikirku. Ketika terbuka, kotak itu dipenuhi potongan kertas merah muda, biru dan putih. Lalu ia merogoh ke dalamnya untuk mencari sesuatu. Glenn mengambilnya dan hanya memandanginya dalam diam. "Apa kamu senang?" tanyaku. Akhirnya setelah beberapa saat, tak ada jawaban yang keluar dari mulut Glenn, dan dia hanya meletakkannya kembali ke dalam kotak. "Aku sedang sibuk, tidak ada waktu untuk meladeni wanita hamil sepertimu," ucap Glenn. Dengan wajah datar dan dingin, ia kembali meletakkan kotak itu, lalu meninggalkan aku dengan seluruh perasaan kecewa. Apa dia tidak bahagia? Pikirku sambil mengusap perut yang belum membesar. Perlahan air mataku turun membasahi pipi. Mungkin dia hanya lelah, makanya bereaksi seperti itu, ucapku, berusaha menenangkan hati. Malam itu aku dan Glenn tidak banyak bicara. Hari-hari kami mulai hening tanpa pembicaraan apapun. Aku akan berusaha untuk mengurangi lelahnya. Kalau bisnis ini bisa ia dapatkan, Glenn pasti akan bahagia dengan kehamilanku, pikirku. Sejak itu, aku mulai menyuguhkan Glenn dengan makanan hangat setiap pagi dan malam, membantunya meregangkan semua otot hingga melayaninya bak seorang pelayan. Selama aku melakukan itu, Glenn tidak banyak bicara. Ia justru semakin senang aku melayaninya dengan baik. Tak satu pun pembicaraan kami menyinggung soal kehamilanku. Mungkin dia harus fokus pada pekerjaannya, pikirku. Setiap kali Glenn mengabaikan pertanyaan tentang anak kami. Bulan demi bulan, Glenn masih tidak menunjukkan perubahan. Ia justru semakin dingin dan menjauh. Di saat perutku semakin membesar, jujur saja, sikapnya membuat aku merasa sangat kecewa. Tetapi tak ada satupun yang bisa kulakukan. Aku tidak ingin anakku merasa tidak memiliki papanya. Saat kehamilanku sudah mendekati hari besar, perutku mulai menunjukkan kontraksi yang cukup sering. Bahkan kontraksi itu muncul saat aku berada di supermarket. Aku sengaja tidak menghubungi Glenn saat itu karena tidak ingin mengganggunya. Ku percepat belanjaanku dan kembali ke rumah menggunakan taksi, lalu ke ruang bawah tanah untuk mengambil selimutku. Aku ingin menyamankan diri hingga Glenn pulang ke rumah dan mengantarku ke rumah sakit.
Sesampainya di ruang bawah tanah dan sudah mengambil selimut, aku kesulitan berjalan karena membawa selimut besar dan kontraksi yang cukup hebat. 2 kali aku harus berhenti berjalan untuk menahan kontraksi itu, lalu melanjutkan menaiki anak tangga. Ketika hampir tiba, pintu di atasku tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Aku membuang selimutku dan berulang kali berusaha membukanya, tapi pintu itu tetap saja tidak bisa terbuka. Terpaksa, aku kembali menuruni tangga dan duduk di lantai sambil menahan kontraksiku yang semakin sering. Aku memeriksa kantong celana dan berharap aku membawa ponselku untuk menghubungi Glenn. Tetapi di saat yang bersamaan, aku mendengar langkah kaki 2 orang di atasku. Aku tak langsung berteriak meminta pertolongan dan berusaha mendengarkan siapa yang berada di dalam rumah. Samar-samar aku mendengar suara Glenn bersama seorang wanita. Mereka terdengar sangat mesra sambil sesekali membicarakan tentang bisnis. Aku mendengar semuanya dari ruang bawah tanah. Saat mulai merasa tertekan dan kehabisan napas, tiba-tiba kontraksi hebat datang padaku. Sekuat tenaga aku mencoba berteriak, meminta pertolongan. Di sela-sela kontraksi itu, perutku sudah terasa tak karuan sakit dan mulas menjadi satu. Aku terus mencoba bernafas sambil sesekali berteriak, "Tolong, aku di bawah sini." Teriakku terbata-bata. Aku mendengar langkah seseorang yang terus berjalan di atasku. Mungkin dia mencari sumber suara. Hingga akhirnya ku lempar apapun yang ada di dekatku. Aku mencoba membuat suara seberisik mungkin agar dia tahu posisiku di mana. Keringat di sekujur tubuh mulai bercucuran dan aku semakin kehabisan napas. Di saat yang tepat pintu itu terbuka. Aku melihat seorang wanita yang sedang memakai pakaian tidur, melihat ke arah bawah dengan wajah yang terkejut. "Tolong, dia akan keluar," teriakku. Wanita itu pergi sebentar dan kembali membawa ponselnya. Ia menghubungi ambulan sambil mencoba menolongku naik ke atas. Susah payah ia memapahku naik dengan kontraksi yang hebat yang berulang kali semakin sering. Di saat yang bertepatan, petugas ambulan memaksa masuk dan menaruhku di atas tempat tidur beroda. Mereka dengan sigap memasukkanku ke dalam mobil dan menuju rumah sakit. Wanita itu tetap bersamaku. Ia tak pernah meninggalkanku sendiri, bahkan ketika bayi itu lahir. "Terima kasih," ucapku. Setelah tragedi besar itu terjadi. "Sama-sama, kamu siapa?" tanyanya. "Aku istri Glenn," jawabku. Wajah wanita itu berubah antara terkejut dan takut. "Maaf, aku tidak tahu kalau dia sudah menikah," tambahnya. Sesaat aku hanya tersenyum masam. "Tak apa, dia bukan lagi milikku," sahutku. Lagi-lagi ia menampakkan wajahnya bingung. "Setelah semua ini selesai, aku akan menceraikan Glenn. Kamu bisa memilikinya kalau kamu mau," jelasku. Wanita itu akhirnya bercerita. Ternyata dia memiliki bisnis besar dan menjadikan Glenn partner kerja. Tetapi suamiku justru mencoba menggodanya selama beberapa bulan. Ia mengaku lajang dan meyakinkanku berkali-kali, hingga akhirnya aku luluh. Lalu kami mulai berkencan, ucap Revina, wanita itu. "Maafkan aku tidak tahu
tambahnya. Tidak apa-apa, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan, sahutku. Keesokan harinya, aku menghubungi pengacaraku untuk mengajukan perceraian. Glenn akan melihat dokumen di atas mejanya dan menyangka kalau itu adalah kontrak perjanjian bisnis dengan Ravina. Namun sayangnya, ia hanya akan menemukan dokumen perceraian yang sudah ku tanda tangani. Ravina pun juga bersedia menjadi saksi kalau mereka ada hubungan di belakangku. Sejak melahirkan anak kami, aku sudah tahu dan siap untuk menjadi orang tua tunggal. Tidak peduli betapa beratnya jalan yang harus kuhadapi, asalkan anakku tidak mendapatkan contoh buruk selama hidupnya. Tidak ingin pula aku tersiksa hanya karena seorang pria yang bahkan tidak bisa bertanggung jawab pada kata-katanya sendiri. Sekian.